Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan keperawatan sekalian dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Kita sekarang ada di acara webinar keperawatan dalam rangka menyambut Hari World Cancer Day 2024 dengan program pengampuan layanan kanker jejaring regional RSCM. Selamat datang, selamat siang, kembali lagi untuk partisipan yang baru masuk. Kita masuk ke webinar sesi pertama. Hari ini ada 3 topik mengenai onkologi radiasi, keperawatan onkologi radiasi. Kami ada 3 topik. Yang pertama adalah peran perawat dalam pelayanan onkologi radiasi yang akan dibawakan oleh Nursakbian. Kemudian topik yang kedua adalah asuhan keperawatan pasien dengan radiasi yang akan dibawakan oleh Prabu Wijaya STRKEP. Kemudian yang ketiga adalah perawatan mukositis yang akan dibawakan oleh Nurse Salami Purnama Ningtyas, Sarjana Keperawatan. Kita langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu peran perawat dalam pelayanan onkologi radiasi. Sedikit saya sampaikan CV dari beliau. Dari Ibu Sakbian S.Kep Nurse, lulusan D3 dari Politeknik Negeri Jakarta tahun 2004, kemudian beliau melanjutkan sarjana dan profesi di Stikes Binawan, lulus tahun 2018. Untuk pengalaman profesi beliau dari tahun 1997 sampai 2022, yang terakhir sebagai pengawas keperawatan di instalasi pelayanan onkologi radiasi terpadu. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Inwokna DPW DKI Jakarta dari tahun 2019. Silakan untuk Nursakbian, waktu dan tempat kami persilahkan 35 menit untuk menyampaikan materi, kemudian 10 menit untuk tanya jawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin share slide. Senang bertemu di webinar kali ini. Sharing, sebenarnya bukan sharing ya, sharing dalam bagaimana perawatan, terutama keperawatan radioterapi. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, tapi Baik. layarnya diperbesar dulu, Baik. Ibu. Sudah? Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk waktunya, salam sejahtera bagi kita semua. Juga selamat untuk bergabung juga teman-teman yang lain untuk sharing di kali ini. Senang sekali dalam rangka World Cancer Day 2024 ini dikasih kesempatan untuk sharing. Tentu saja saya senang nanti banyak masukan dari teman-teman yang ikut di webinar ini. Baik, peran perawat dalam pelayanan onkologi radiasi, mau tidak mau kita harus, ini sedikit tentang saya, terima kasih sudah dibacakan. Saya bekerja di radioterapi dari 97, ketertarikan saya adalah di luka, khususnya adalah terus kalau untuk diskusi bisa ke email saya di bianbhasan@gmail.com atau ke nomor WA berikut. Baik, katanya tidak kurang seru kalau nggak pantun, karena kita orang Melayu. Siang hari makan pepaya, rasanya enak, bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara istimewa. Karena kita berharap bahwa setiap waktu, setiap saat kita berjumpa di mana saja, kita selalu mendapatkan keistimewaan, selalu mendapat hikmah untuk kita improve lagi lebih baik dan lebih baik. Di latar belakangnya bahwa kita tahu bahwa angka kanker menaik setiap tahun. Ini kalau kita lihat dari Global 2018, angka kejadian besar paru 11, 6,6%, payudara 11,6%. Tapi kalau dilihat dengan yang data terbaru di 2022 itu dari LANS atau paru-paru dari 11 menjadi 15. Secara kita sendiri, kita di bagian Asia itu juga meningkat. Kita tahu bahwa terapi pada kanker bahwa tidak satu, dari ada pembedahan, ada radioterapi, ada kemoterapi, target terapi, imunoterapi, dan bone marrow itu saat ini yang lagi berkembang. Sedangkan pada siang ini kita akan membahas terkait radioterapi, terutama peran perawatnya di radioterapi. Kanker dan radioterapi bahwa kita tahu bahwa 50% pasien dengan kanker itu membutuhkan salah satunya membutuhkan terapi radiasi.
Baik itu terapi tunggal radiasi sendiri ataupun kombinasi dengan tadi apa pembedahan atau radiasi atau dan yang lainnya. Radiasi diberikan dari ada yang eksternal dan berahi terapi atau tadi eksternal plus dengan berahi terapi. Pada kasus tertentu tadi untuk head and neck cancer, terus untuk cervical yang saat ini banyak kita lakukan untuk berahi terapi. Kalau dulu masih ada breast cancer, tapi dengan kemajuan teknologi radiasi eksternal untuk KNF, untuk breast cancer sudah jarang dilakukan brahiterapi. Yang paling banyak saat ini brahiterapi adalah dengan serviks atau endometrium dan tim radioterapi, bahwa kita tahu bahwa di radioterapi itu timnya terdiri dalam pelayanan pasien kita adalah pasien center care, bahwa ada dokter onkologi radiasi, perawat, ada fisika medik, radiografer, teknisi elektromedik, dan ada support system dari tenaga administrasi, resepsionis, teknik administrasi, logistik, farmasi, ada cancer registrasi di sini, dan security. Dan kita juga kalau di sini ada social worker yang stay di radioterapi RSCM ini adalah patient navigator. Patient navigator ini adalah pasien dulunya dia adalah pasien tapi saat ini sudah survive sehingga dia membantu teman-teman yang sekarang sedang menjalani terapi radiasi. Jadi ini adalah sosial. Jadi dengan kita tahu bahwa siapa sih yang kita layani, dengan angka yang makin meningkat, bahwa pasien dengan kanker makin banyak, dengan juga bermacam-macam kasus saat ini, juga kita tahu tim kita siapa saja, maka tentu saja bahwa yang terlibat tidak sedikit, baik jenis kankernya maupun tim yang terlibat dalam pemberian keperawatan radioterapi, maka dalam pelayanan radioterapi, maka kita perlu adalah teamwork. Dengan teamwork yang tadi mempunyai skill masing-masing, ada keterkaitan, ada yang mandiri, ada yang dengan visi dan misi yang sama, dengan goal yang sama, maka insya Allah kita akan sukses bersama. Baik, untuk peran perawat dalam pelayanan onkologi radiasi, kalau yang jujur, kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah sangat tahu perannya apa saja. Tapi kalau yang belum tahu pasti banyak masih bertanya. Karena dulu awal pun saya, karena biasanya di era kita waktu sekolah, apalagi yang fresh graduate, waktu sekolah itu kita tidak dapat banyak terkait tentang radioterapi ataupun misalnya kita tidak dapat lahan praktek untuk radioterapi. Sehingga saat ini radio itu seperti apa sih? Seolah-olah peran kita di sana ngapain sih gitu kan? Seperti itu karena masih ada beberapa misalnya habis pelatihan terus dia kembali ke tempatnya pas itu dia diminta bahwa Bu kita katanya bukan job desk kita tidak bisa masuk fungsional keperawatan karena di radioterapi. Tapi setelah diskusi dan kita lihat, oh ini loh peran kita di keperawatan, ini loh job desk kita dan kewenangan klinis kita, maka tadi mengerti bahwa oh ternyata kita emang suatu peran keperawatan tersendiri di radioterapi. Jadi proses radioterapi itu dimulai dari konsultasi, terus habis itu persiapan radioterapinya, terus ongoing radiasinya sampai selesai. Dalam pemberian radioterapi bahwa itu diberikan vaksinasi, biasanya kecuali pada kasus tertentu hanya 1 kali radiasi, kalau yang lainnya bisa minimal 3 atau sampai 33 kali radiasi. Selesai nanti ada follow up monitoring. Tentu saja ini terapi kadang tidak tunggal, tidak hanya radiasi saja, bisa juga dengan kemoradiasi. Dari dalam konsultasi tadi bahwa dari pasien registrasi, konsultasi untuk menentukan apakah dokter akan menentukan apakah ada indikasi persetujuan atau indikasi untuk dilakukan terapi radiasi. Tujuan tindakan apakah itu tadi kuratif, definitif ataupun paliatif dalam pemberian radiasi. Sehingga di sini peran kita keperawatan sangat menentukan untuk tadi
apa sih kebutuhan pasien, apa sih permasalahannya, baik dari psiko, spiritualnya. Terus untuk menentukan persetujuan, penjadwalan, sehingga karena tadi kalau dia berulang, tidak datang sekali selesai atau datang ke poli, misalnya datang ke poli selesai, tidak, tapi datang ditentukan, akhir itu harus ada masuk kalau dia terindikasi akan masuk ke sistem pre-radiasi atau persiapan radiasinya seperti ini. Dalam persiapan radiasi ditentukan tadi rencana radiasinya, terus alat bantu atau perlengkapan apa yang dibutuhkan oleh pasien untuk selama radiasi atau menjalankan radiasi, kelengkapan dokumen. Setelah itu tindakan untuk persiapannya membutuhkan CT simulator atau simulator. Ini adalah satu tindakan untuk pencitraan atau mengambil posisi, mengambil apa ya, mengcapture follow up cancernya ada di mana, di situ ada organ apa saja, nanti dari situlah dokter akan menentukan target radiasinya mana. Habis itu yang tidak boleh, misal organ di sana atau jaringan yang tidak boleh kena apa, atau yang harus dilindungi apa. Setelah itu dilakukan planning radiasi oleh fisikawan medik. Dia akan menentukan sesuai yang di order atau yang ditargetkan oleh dokter, bahwa organ mana yang harus kena, terus sampai batas mana yang tidak boleh mana, atau batas maksimal mana, itulah yang akan dilakukan oleh fisika medik dalam perencanaan radiasi ini. Dan di sini membutuhkan waktu, jadi tidak tadi untuk yang lapangan untuk teknik-teknik yang high tech itu membutuhkan waktu dalam planningan radiasi, apalagi kita keterbatasan misalnya harus antri baik dalam segi banyak hal. Kesiapan pasien, jadi tugas keperawatan adalah jadi selain memantau semua proses ini juga kesiapan pasien. Jangan sampai kita harus tahu permasalahan dari saat dia datang tadi dari awal, apa sih kesiapan kondisi pasiennya, permasalahannya apa, apakah permasalahannya dapat mengganggu radiasinya, sehingga kita harus preparing itu. Kita harus membantu, menolong, memandirikan pasien untuk melakukan persiapan radiasinya, sehingga nanti planning selesai, pasien bisa melakukan radiasi. Terus juga jaminan, karena kita di sini banyaknya 80%-an, mungkin kita di rumah sakit dengan jaminan. Jadi itu perlu juga menjadi perhatian, karena tadi banyak hal akhirnya tertunda tindakan pasien karena jaminan. Tentu juga penjadwalannya. Untuk on radiasi, monitoring kondisi umum berkedatangan. Jadi walaupun si pasien ini datang, misalnya direncanakan 33 kali, dia akan datang setiap hari kecuali hari libur. Dan setiap kedatangan selalu ada pemantauan oleh perawat untuk memastikan jangan sampai kondisi yang tidak optimal dilakukan tindakan akhirnya terjadi perburukan. Setelah itu ada juga kontrol rutin per 5 kali penyinaran atau praksi atau sesuai kondisi pasien. Perawatan efek samping, monitoring respon terapi dan efek samping akut dan terlaksana, baik cek lab rutin dan lain-lain, mungkin nanti dibahas di ASCAP-nya. Terus perubahan alat bantu atau planning, baik yang sudah direncanakan atau tidak. Jadi di dalam pasien walaupun dari awal sudah direncanakan menggunakan masker A, sudah ukurannya, tiba-tiba misalnya setelah 20 atau 15 kali ada pengecilan tumor sehingga alat bantunya longgar, mungkin tadi harus ada perubahan, dilakukan perubahan planning. Jadi on radiasi juga bisa planning ulang atau emang dari awal sudah direncanakan. Kalau pasien sudah selesai, respon terapi dan efek samping ini yang dipantau. Jadi untuk pasien-pasien dengan follow up, pasti kita memantau respon terapi dan efek samping yang ada. Atau tadi apa yang harus kita cegah biar efek samping tidak terjadi dari pasien selesai radiasi. Jadi kalau kita lihat dalam proses, bahwa kita ada di proses inti, pelayanan radioterapi, dari proses pasien datang,
habis itu pasien konsultasi. Kalau sudah ditentukan ada indikasi, maka dia masuk preparing atau proses perencanaan radiasi. Apakah itu radiasi eksternal atau brahiterapi. Setelah itu dia masuk dalam proses radiasi. Setelah itu dia selesai, maka dia akan follow up. Maka di sini semua adalah proses asuhan keperawatan untuk dalam pelayanan, dan ini adalah peran kita sebagai perawat di pelayanan onkologi radiasi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 38 2014, peran perawat adalah sebagai perawat klinik, perawat manajer, perawat pendidik dan peneliti. Sedangkan untuk tadi yang khusus yang 4 dan 5 mungkin kita tidak banyak terlibat di sini karena itu daerah terpencil biasanya. Dengan fungsi independen, jadi dalam pemberian asuhan ini atau dalam melakukan peran kita sebagai baik klinik, manajer, pendidik, dan peneliti, ada yang kita independen, ada yang interdependen, ada yang kita bisa melakukan sendiri, mandiri, atau harus dengan kolaborasi atau dengan tim yang lain, bekerja sama dengan dokter, psikomedik, RTT, dan yang lainnya. Fokus dalam peran kita dalam onkologi radiasi ini adalah untuk kontinuitas atau perawatan untuk mendukung pasien, keluarga, dan caregiver yang menerima terapi radiasi. Jadi di tahun 2019 itu di buku edukasi ini adalah bahwa tidak fokus hanya pasien, tapi juga keluarga dan caregiver. Karena kita tahu juga pasien ini karena kita adalah pasien yang rawat jalan. Jadi rata-rata pasien kita itu mungkin di atas 90% dengan rawat jalan, tapi dia harus datang tiap hari. Itulah yang menjadi perhatian. Jadi tidak, kalaupun menjadi permasalahan keperawatan, terjadi masalah keperawatan tidak hanya pasien, keluarga dan bisa juga keluarga dan caregiver. Yang mana masalah terjadi pada pasien atau masalah terjadi pada keluarga akhirnya juga berefek ke pasien, akhirnya tidak terjadi kontinuitas atau terganggu terapi radiasi pasiennya selama yang kita rencanakan itu. Jadi pentingnya peran kita untuk bagaimana menjaga agar pasien bisa berjalan atau bisa melakukan terapi radiasi dengan kontinu, tidak terhambat oleh tadi, karena kita berharap permasalahan itu sudah bisa kita preparing sebelum tadi dari dia datang, on radiasi maupun pasca radiasi. Sedangkan tujuan keperawatan kita sendiri ada dalam undang-undang ini adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien. Jadi itu yang harus kita kuatkan, bahwa mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien. Peran kita sebagai terutama untuk perawat klinik maupun manajer adalah pendidik untuk bagaimana tidak semua kita harus lakukan, tapi tadi lihat mana yang bisa dilibatkan dengan pasien, dengan keluarga, sehingga mereka mampu mandiri. Seperti itu. Karena dengan keterbatasan kita, akhirnya ada beberapa yang kalau kita tidak share knowledge misalnya tentang perawatan positif, nanti yang akan kita bahas, mungkin tadi semua akhirnya tidak terinformasikan dengan baik, ini juga yang berakibat ke pasien maupun tadi kembali lagi ke tidak kontinuitas terapi pasien dengan terapi radiasi. Peran perawat klinik, pemberian asuhan keperawatan, melakukan 5 proses. Proses keperawatan baik dari pengkajian sampai evaluasi, meliputi biopsikososial spiritual, memberikan rujukan, advokasi pada pasien, konseling penyuluhan, memberikan tindakan pada kegawat daruratan. Dalam melaksanakan ini tetap kita menggunakan 8 prinsip keperawatan. Etika keperawatan, 8 prinsip etika keperawatan: autonomi, beneficence, justice, non-offensive, veracity, fidelity, dan confidence, dan accountability. Tentu saja dalam penatalan rencana kanker ada upaya promotif. Tentu saja untuk promotif karena kita sudah di pelayanan onkologi radiasi, biasanya pasien-pasien sudah dengan
cancer, mungkin promotifnya untuk keluarga. Jadi untuk pasien sendiri tidak dipromotif, tapi untuk keluarga. Jadi kita masih ada kesempatan walaupun tidak sebesar kalau teman-teman kita yang ada di pelayanan primer gitu. Primer dia bagaimana mempromosikan untuk orang berlaku cerdik, yaitu melakukan cek kesehatan berkala, tanyakan asap rokok, rajin aktivitas, diet dengan keseimbangan, istirahat cukup, dan tentu saja kelola stres. Jadi untuk promotif mungkin banyaknya adalah tetap ada peluang kita sebagai peran kita di unit radioterapi untuk melakukan promotif ini, terutama untuk target kita adalah pasien keluarga pasien atau caregiver-nya atau yang mengantar pasien. Atau juga sekali-sekali misalnya kita melakukan seperti di sini masih ada kegiatan ya tadi untuk sosial seperti saat ini misalnya kan kita sharing bersama, walaupun kita di radioterapi, hari kita bisa sharing, berharap tadi untuk promotif dalam cancer. Preventif deteksi dini juga tidak utama di kita, tapi hanya event-event tertentu, tapi tadi tetap tapi tadi kita sebagai perawat juga bisa sebagai warga masyarakat di lingkungan kita juga kita bisa melakukan tadi upaya promotif preventif dari mungkin dalam arisan seperti itu. Kita bisa mempergunakan kesempatan yang ada di lingkungan kita untuk upaya promotif preventif pada kasus kanker. Terus untuk kuratif, nah disinilah yang banyak kita berperan di rumah sakit, sehingga kuratif, rehabilitatif maupun paliatif. Tentu saja ini menjadi tadi yang harus kita konsenkan, bagaimana tadi yang dipesan dari awal bahwa bagaimana peran kita untuk mencegah ketidakkontinuitas pasien untuk dalam terapi radiasinya. Untuk lab manager, yaitu menentukan perencanaan, pengorganisasian, pengolahan pegawai, pengarahan, dan pengawasan bagi tenaga atau yang terlibat di pelayanan keperawatan di onkologi radiasi. Untuk dari kecukupan SDM, untuk mencegah keletihan, kompetensi, dilakukan analisa gap kompetensi, kebutuhan pendidikan atau pelatihan, fasilitas, kesejahteraan, tentu saja semuanya adalah untuk keselamatan pasien dan perawat. Peran pendidik dan konselor, peserta didik dan tenaga baru dalam pelayanan pasien dan keluarga serta masyarakat. Dalam misalnya sesi kali ini mungkin kalau untuk yang pengampuan mungkin yang sudah membuka layanan radioterapi itu sudah banyak pengalamannya terkait peran kita, peran perawat di dalam pelayanan onkologi radiasi. Tapi untuk teman-teman kita yang baru akan mungkin tadi kalau misalnya biasanya peserta pelatihan datang pasti gitu di radioterapi kita ngapain ya gitu. Nah itu yang tadi kita sebagai peran kita sebagai pendidik, apalagi nanti teman-teman di bawah yang pengampuhan dari Kalimantan, dari Banten dan Tangerang bawah tadi banyak rumah sakit di bawahnya untuk dilakukan sharing knowledge terkait peran keperawatan di radioterapi. Yaitu melakukan pengajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga, melakukan pemberdayaan, advokasi dalam perawatan, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Jadi tadi kita bisa berperan tadi bekerja sama misalnya dengan tempat kita ada bakti sosial terkait untuk bagaimana sih dalam pencegahan kanker misalnya atau tata laksana atau untuk menginformasikan jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan dalam penanganan kanker. Nah, masih banyak saudara kita yang sakit kanker masih terlambat mengambil keputusan untuk misalnya ke tenaga kesehatan. Jadi berobat alternatif dulu dari benjol padahal mungkin dari stadium awal, tapi akhirnya setelah lanjut baru datang ke rumah sakit yang terlambat. Kita harapkan dengan kita sharing knowledge bahwa semua mengerti bahwa perlunya tindakan yang tepat tadi keputusan yang tepat dari ilmu yang tepat
keputusan yang tepat dan tindakan yang tepat untuk tata laksana cancer sehingga tidak ada keterlambatan ataupun tadi untuk mencegah terjadinya cancer. Peran peneliti yaitu melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika, menggunakan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di izin pimpinan. Ini adalah prosedur fenomena, sedangkan fenomena yang dalam pelayanan kanker baik pasien, keluarga, SDM keperawatan, efektivitas standar asuhan, fasilitas pelayanan dan lain-lain. Ini ada kerjasama tim, ada tadi dalam keperawatan kadang tadi punya passion masing-masing. Ada yang senang di manajer, klinik, perawat peneliti dan perawat pendidik. Kita adalah puzzle yang saling melengkapi. Untuk jenjang karir di keperawatan onkologi radiasi pun sama sesuai dengan nomor Permenkes nomor 4021. Jadi perawat klinik, perawat manajer, perawat pendidik dan perawat riset. Tinggal mengevaluasi diri kita, oh saya passionnya di mana? Oh saya senangnya misalnya di klinik. Maka kejarlah apa sih syarat dan ketentuan setiap level. Terus kalau oh saya pengennya jadi manajer, maka ikutilah ketentuannya. Untuk misalnya oh saya harus ke level 2 PK1 klinis dulu baru bisa menjadi PK1 manajer. Seterusnya. Kompetensi dan kewenangan klinis ini nanti akan dibahas di tanggal 20 insya Allah, jadi jangan lewatkan kesempatan belajar bersama, terutama untuk dan itu insya Allah ada SKP-nya. Untuk link nanti akan dikirim yang ber-SKP. Ini akan dibahas tentang kewenangan klinis. Untuk peran tadi, perhatikan syarat peran, baik pendidikan, pelatihan, atau izin, terus kewenangan, baik ada surat tugas, kewenangan klinis, sertifikat. Kalau di RSCM kita sudah ada ketentuan misalnya untuk penaikan level, dari kalau dia dengan pendidikan nurse, untuk PK1 berapa tahun, nah untuk naik lagi dia harus dari 2 tahun sekian, seperti itu. Atau dia ada penambahan di tengah-tengah dia datang, dia awalnya dengan D3 misalnya, setelah itu melanjutkan pendidikan, maka ada perhitungan untuk kenaikan level. Senang sekali dalam World Cancer Day bahwa close the gap, bahwa tadi ini yang harus kita lakukan. Saya juga secara pribadi, saya juga harus melakukan ini. Atau tadi pahami peran dan jenjang karir yang kita inginkan, sehingga kita tahu standarnya apa, baik secara keilmuan, formal maupun non formal, keterampilan dan sikap yang dituntut oleh setiap level jenjang yang kita inginkan atau peran yang kita inginkan. Lakukan asesmen diri. Jadi, oh saya ada di mana nih untuk keilmuan atau untuk baik formal, itu saya mau jenjang spesialis, berarti harus naik. Sekarang sudah ada, misalnya di UI sudah ada onkologi, spesialis onkologi untuk nurse, sudah S1 onkologi. Jadi, setelah asesmen diri, lihat gap kita ada di mana. Jadi dari standar asesmen diri ada gap kita ada di mana? Di knowledge kah, di sikap kah, ada di keterampilan. Jadi tinggal kita menilai kekurangan kita ada di mana, terus keinginan kita kemana, tuntutan juga tadi kekurangan, dan lakukan penutupan gap dan fokus mana yang tadi yang kita inginkan atau yang diminta oleh, apalagi kita di sini masih bisa keterbatasan kan masih diminta, maka mau tidak mau kita memenuhi sesuai dengan standar. Bahwa katanya tidak ada gunung yang tinggi untuk didaki, jadi selagi ada kemauan, insya Allah dimudahkan. Tadi sadar bahwa masih ada yang harus kita perbaiki. Itu yang penting. Kalau kita misalnya tidak menganggap oh sudah semua oke, ya sudah tidak ada peluang lagi untuk perbaikan diri.
Tapi kalau kita menyadari, oh ya saya masih ada kurang ini, kurang itu, maka kita akan mencari peluang. Tapi kalau kita merasa saya sudah cukup, ya sudah, kita tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, sehingga dalam menjalur tadi, lihat dalam peran kita sebagai perawat itu di mana yang dibutuhkan pasien. Misalnya tadi pasien nanya ini atau teman kita nanya ini, saya kurang tahu, maka itu adalah sebenarnya challenge atau peluang kita untuk, oh saya kurang di sini. Jadi jangan takut mengatakan saya kurang, karena itu adalah saat kita mengatakan itu adalah kesempatan kita untuk lebih baik. Baik, jangan berhenti berbuat baik. Pamaya amal miskola darwatin khairan yarah. Saya yang mengerjakan kebaikan sebarat zarah, dia akan melihat balasannya. Perlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Sama dalam menjalankan peran kita sebagai perawat, baik apapun itu, mau peran pemberi asuhan, bahwa tadi lihat, kalau kita menjadi posisi sebagai pasien atau keluarga pasien, apa yang kita inginkan? Itu pun dengan pasien. Jadi perlakukan yang kita inginkan kepada pasien kita atau keluarga pasien kita atau caregiver. Sebagai manajer pun seperti itu, berusaha apa yang diinginkan kalau kita menjadi kalau kita di posisi itu. Intinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Sakbian. Luar biasa ya materinya ya. Dan tepat waktu, Bu. Ya, untuk rekan-rekan keperawatan sekalian, jika ada yang ingin menanyakan kepada Nurse Sakbian, dipersilakan untuk raise hand maupun mengetik di kolom chat. Kita masih ada waktu 10 menit lagi, jadi dipersilakan untuk rekan-rekan. Mungkin materinya sudah sangat jelas ya, Bu Sakbian ya. Kalau gitu saya, Bu, izin Bu, mau menanyakan. Ya, karena ini kerjaan sehari-hari sebenarnya. Terkait ini sebetulnya kalau kita kan tadi yang Bu Sakbian katakan ya, kita itu di perkuliahan itu kita tidak mendapat materi banyak mengenai onkologi radiasi. Jadi kita hanya tahu bahwa salah satu terapi untuk kanker modalitasnya adalah radioterapi, tapi kita tidak tahu bagaimana peran perawat di pelayanan onkologi radiasi. Jadi yang saya pengen tanyakan, sebetulnya ada syarat tertentu nggak sih Bu kalau mau jadi perawat onkologi radiasi? Baik, terima kasih. Jadi kalau secara ini tuh harusnya ada spesialis ya, karena kan ini kekhususan. Tapi di itu sudah yang penting adalah dia dengan pelatihan. Jadi minimal D3. Jadi di pendidikan Downs pun begitu, dia D3 dengan pelatihan minimal 12-16 minggu. Tapi kadang kita tadi masih ada modifikasi lah dengan keterbatasan yang di sini kan gitu. Jadi intinya dia certified, dan kita punya perhimpunan Himponi itu juga sudah punya kurikulum untuk pelatihan, itu juga sudah dengan pelatihan itu sudah punya kewenangan, biasanya sudah ada garis mana yang boleh gitu. Jadi nanti akan dibahas mungkin lebih detail kewenangan klinis nanti di tanggal 20. Jadi jangan lewatkan itu. Tapi tentu saja adalah kepeminatan itu penting. Karena kalau kita melakukan dengan senang hati, oh saya kan ada tadi bilang segala sesuatu kalau kita menyenangi maka kita akan merasa kurang gitu. Oh saya senang di cancer karena tadi banyak berbuat sini, berarti harus banyak tadi memahami betul cancer itu apa sih, ya kan? Apa aja sih permasalahan keperawatannya, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana untuk mencegahnya permasalahan itu terjadi, gitu kan? Seperti itu. Jadi siapa saja bisa menjadi perawat onkologi radiasi, yang penting berminat dan memang passionnya di situ, kemudian bersedia mengikuti pelatihan-pelatihan terkait onkologi radiasi gitu ya Bu? Ya, jadi apapun peran kita harus paham. Iya, jadi untuk rekan-rekan keperawatan mungkin yang berminat untuk ke onkologi radiasi bisa menghubungi Ibu Sakbian. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi yang pertama bisa kita sudahi sampai di sini. Oh, sebentar.
Oh, ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, Ibu. Masih ada waktu. Oke. Dari Kholik Effendi, mohon izin bagaimana perlindungan dan kebijakan terhadap hak perawat pelaksana apabila terjadi paparan radiasi. Silakan Ibu. Baik. Untuk penting sekali bahwa nanti dalam pelatihan itu juga nanti kita akan dapat materi terkait proteksi radiasi. Jadi kita paham betul apa itu yang harus dilakukan untuk proteksi radiasi, dan itu sudah ada ketentuan secara undang-undang. Jadi untuk perlindungan bahwa tadi dari kerja saja kita sudah harus memiliki perlindungan. Jadi kita setiap petugas yang di sini akan memiliki deteksi TLD ini untuk mendeteksi paparan radiasi yang kita dapatkan. Dan ini dilakukan pengukuran setiap 3 bulan, tergantung alat yang digunakan. Kalau dulu TLD ya, itu 1 bulan. Kalau yang ini 3 bulan sekali akan diukur. Di situ akan keluar paparan radiasinya. Kita berapa sih yang terpapar? Nah, itu ada ketentuan. Jadi misalnya di RSCM dari Bapeten itu sudah menentukan bahwa 20 milisievert untuk petugas kesehatan gitu. Nah, di RSCM alhamdulillahnya di kita itu ditetapkan 6 milisievert standarnya, tidak boleh lebih dari 6, walaupun Bapeten menetapkan 20. Itu tadi karena dari hasil alhamdulillah selama di sini tidak ada petugas, karena tadi tidak ada petugas yang naudzubillah baik jangan sampai terjadi atau mendapatkan radiasi yang di luar batas ambang batas ya. Jadi di pelayanan radiasi itu untuk terkait proteksi radiasi itu sangat ditekankan. Jadi nanti setelah mengikuti kita paham betul apa yang harus kita lakukan. Habis itu apa yang hak dan kewajiban tadi. Salah satunya kita punya hak mendapatkan ini. Terus juga mendapatkan report setiap bulan. Setelah itu nanti juga mendapatkan cek kesehatan setiap tahun. Itu karena semua itu terkait kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena tadi kalau misalnya kita tidak ada hasil pengukuran, tidak ada cek kesehatan, maka izin tidak keluar untuk operasional pelayanan radiasinya. Gitu. Jadi ada ketentuan, dan itu pun nanti kalau misalnya ada protapnya. Kalau misalnya yang kena berlebihan itu ada prosedur tersendiri. Yang penting kita paham betul tadi proteksi radiasi atau tadi kebijakan maupun bagaimana sih biar tidak terkena radiasi. Dan lingkungan radioterapi itu selalu diukur. Jadi physical medik atau dosimetri itu tidak setiap hari libur, dia akan mengukur lingkungan. Jadi paparan radiasi baik untuk pasien, kalau misalnya di hidup pasien sekian berapa, dan lingkungan sekitarnya berapa. Dengan nanti kita tahu ada mendapatkan proteksi radiasi, keilmuan tentang proteksi radiasi, kita tahu oh ini batas bukan untuk wilayah saya, tapi untuk petugas misalnya, atau ini petugas untuk yang ber-TLD, sehingga tahu tadi hak dan kewajiban kita terkait pelayanan yang dengan radiasi. Gitu. Mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Sakbian. Jadi intinya memang aman ya Bu ya. Aman. Karena sudah ada kebijakan yang mengatur, kemudian ada pengukuran rutin seperti itu ya. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul Diah Safitri dari RSUP Sitanala. Karena pertanyaannya yang nomor 2 mirip Bu, mengenai keamanan radiasi untuk perawat pemberian asuhan keperawatan. Jadi tadi sudah otomatis terjawab. Kemudian pertanyaan nomor 1 dari Ibu Nurul Diah Safitri, tugas kita jika sebagai perawat di ruangan kemoterapi. Ini izin Ibu Nurul, ini nanti akan dijawab, silakan mengikuti sesi webinar di tanggal 23. Ini nanti lebih cocok ditanyakan di materi webinar tanggal 23, begitu juga untuk pertanyaan tahapan atau proses jika menjadi perawat ruang kemoterapi. Silakan mengikuti sesi webinar di tanggal 23 dan silakan ditanyakan, nanti bisa terjawab dari sesi webinar tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita masih ada waktu 3 menit lagi Bu. Ini dari Ibu Nurdiana, mohon sharing kolaborasi antar tim onkologi radiasi, di mana setiap profesi memiliki peran penting. Silakan Ibu. Baik,
Eh, tadi makanya di pentingnya bahwa tadi di dalam pelayanan onkologi radiasi tim kita tidak sedikit, pasti ada tadi eh, juga ada setiap harus ada prosedur yang jelas sehingga semua tahu kewajiban dan perannya masing-masing. Jadi untuk perawat tadi dari awal dia asesmen pasiennya, tahu masalahnya apa, habis itu nanti persiapan radiasinya, dokter menentukan dia radiasinya apa, tindakannya akan berapa kali, nah habis itu nanti masuk ke bagian perencanaan fisika medik. Fisika medik akan menentukan radiasinya sesuai order dokter bahwa dosisnya bahkan menentukan tadi biar sebaran dosisnya sesuai target yang diminta oleh dokter. Setelah itu nanti ada monitoring dari poliklinik bahwa habis itu dia nanti akan masuk ke bagian radiasi. Nanti radioterapis akan menentukan tadi dari pengecekan ketepatan lapangan radiasi habis itu alat bantu yang digunakan udah kesesuaiannya sampai penerimaan dosis radiasi ke pasien. Yang nanti setelah itu nanti akan monitoring lagi oleh perawat dan dokter di poliklinik menentukan ini misalnya ada efek samping itu terjadi normal atau tidak. Terus tata laksananya harus seperti apa. Seperti itu. Jadi dalam kolaborasi misalnya paling banyak misalnya efek samping radiasi misalnya dermatitis radiasi. Di situ tadi ada uh, dokter yang melepas ini radiasi misalnya dermatitis radiasi grade 3, maka dia akan berkolaborasi apakah ini bisa dilanjut atau harus di stop, perawatannya seperti apa. Maka untuk perawatan radiasinya kulitnya misalnya kita akan tata laksana bekerja sama dari sama dokter. Mungkin tadi kadang kita juga pas lihat misalnya ada dermatitis radiasi, mungkin ini perlu ditunda dulu misalnya. Walaupun alhamdulillah dengan teknik radiasi yang sekarang semakin diminimalkan untuk efek samping dari radiasi. Jadi sangat kolaboratif dalam sangat punya peran masing-masing dan itu bersimultan. Sama kalau misalnya pasien tertunda pun, kenapa tertunda akan dievaluasi, jangan sampai yang tadi social worker-nya pun terlibat. Jadi saat pasien tadi motivasinya rendah mungkin atau ada permasalahan, maka kita kadang berkolaborasi untuk mengkomunikasikan ke pasiennya. Jadi caregiver itu karena dia adalah pasien yang dulu juga berpengalaman menjalani radioterapi, tapi saat ini dia sebagai social worker, itu yang akhirnya kadang lebih merasa ini teman saya juga bisa gitu kan. Berarti itu jadi semua tim sangat bekerja berkolaboratif untuk tadi intinya adalah kontinuitas pasien dengan radioterapi. Gitu. Itu Bu. Terima kasih Bu Sakbian jawabannya. Semoga para penanya, teman-teman keperawatan kita yang menanya sudah cukup puas dengan jawaban yang tadi. Dengan demikian saya akhiri sesi webinar dengan tema peran perawat dalam pelayanan onkologi radiasi. Sedikit kesimpulan bahwa peran perawat dalam pelayanan onkologi radiasi ini panjang dan banyak tentunya, dari mulai pasien konsultasi sampai dengan pasien selesai radiasi. Dan tentunya selain melakukan tindakan mandiri, kita sebagai perawat juga melakukan tindakan kolaboratif. Dan satu lagi poin penting yang kita dapat di materi ini adalah selain mendukung pasien, kita juga harus mendukung keluarga dan juga caregiver-nya dalam menjalani terapi radiasi dari awal hingga selesai sampai dengan follow up kembali. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan keperawatan di webinar sesi 1 ini. Saya Elenofilia sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih kepada Nersakbian Sarjana Keperawatan atas materinya yang luar biasa. Salam sehat dari kami RSCM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.